orang lagi mau mandi, dipanggil-panggil. Oh ini suami aku. Kaget gua. Kelarin di rumah aja. Yuk bulan madu yuk. Dapat sabuk dari Gombel. Sok sibuk lu, Bel. Di saat memang itu di saat awal menikah dia sudah terus terang ini kewajiban kami punya salary dengan cara yang halal sekian dan calon istri waktu itu ya menerima. Ternyata perjalanan rumah tangga ada hal yang kita sangka-sangka. Apakah mungkin suami kita kena PHK? Ya. Ataukah mungkin yang menyebabkan di mana dia jadi nganggur? Iya, betul. Gitu kan? Tapi bukan keinginan dia, Mas Pras. Iya, iya. Gitu. Dia ingin berusaha. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya berganti tugas. Yaudahlah mama karena memang profesi mama begini jalanin udah anak-anak yang tanggung jawab tapi bukan punya untuk menjadi ibu rumah tangga itu hal yang harus oleh pasangannya mengerti. Ada pengertian di dalam. Ya, tapi dengan catatan suami tetap nanti dia mempunyai niat bukan untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi menjadi kepala rumah tangga yang di saat ada kesempatan dia berikhtiar. Tetap di mana-mana ada ikhtiar Mas Pras pasti ikan mas koki berwarna-warna. Rezeki nggak kemana-mana. Iya. Nah, karena saya lihat suaminya Musdalifah cukup pekerja keras dan sayang keluarga. Betul. Itu yang paling susah sekarang. Dan yang utama, aku mau ke Sukabumi. Cakepnya mana? Cakep. Lagi kepikiran biji salak dia. Apa bro puasa? Aku mau ke Sukabumi. Cakep. Tapi lewat Jalan Tajur. Cakep. Aku mau punya suami, tapi suami yang hatinya jujur. Mantap banget Pak Ustadz. Iya. Pantunnya. Ya. Kalau ngomongin nafkah nih, nafkah untuk istri dan uang belanja itu sama nggak, Ustaz? Ya, jadi nafkah ini secara tafsiran luas berarti terbagi dua. Ada zohiron wabatinan. Zohir itu berarti termasuk bagian uang belanja buat ke salon, nambah beli perhiasan. Karena di kampung saya Mas Pras ada istri dia sakit, diajak ke toko emas baik. Nah, itu bagian daripada nafkah yang zohir. Yang batin, ya ini dari sikap perilaku kita. Ya, apakah tutur bahasa Nabi kepada istrinya manggilnya ya Humairah. Wah istriku yang pipinya ada kemerah-merahan. Ini untuk bicara batin. Nah, nanti kalau misalkan kalian menikah mau niru silakan. Kebetulan yang besok kalian punya mungkin rada hitam-hitam sedikit. Manggilnya jujur jadi apa manggilnya? Ya Hajar Aswad. Ya. Jangan ya Dek ya. Nah, itu termasuk nafkah. Jadi bagian daripada nafkah zohir. Dan ini makanya tadi Ustaz ada singgung surat Al-Baqarah ayat 187 memberikan analogi pakaian. Ini filosofinya dalam, Mas Pras. Ya juga pemirsa, 4 filosofi yang bisa harus kita ambil. Apa aja? Satu, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Pakaian sebagai penutup. Aurat di sini kehormatan. Betul. Jadi tolong ketika kita sudah komitmen dengan pasangan kita, apapun kekurangannya jangan pernah diobral ke sosmed. Betul. Atau ke status WA kah, story kah. Tuh, kan banyak zaman sekarang. Banyak, Ustaz. Iya. Nah, ternyata pakaian bukan hanya penutup aurat, pakaian dipakai untuk menahan udara panas dan dingin dari luar. Nah, di sini maksudnya ujian berumah tangga. Satu lolos dari suami, kadang di istri. Istri lolos, punten, kadang di orang tua. Kayak tadi aja Mbak Jelita, saya masukkan lagi cekcok dikit tuh. Iya betul. Nah itu harus disolusikan itu nanti. Nah kadang-kadang di orang tua cocok, punten, mitoha atau mertua. Oke, mitoha lolos kadang-kadang siapa? Yang terdekat ipar. Betul. Ipar kadang-kadang lolos, mohon maaf apa? Tetangga. Banyak. Nah tetangga lolos kadang-kadang, nah, poin akhir kadang fulus. Ekonomi. Iya. Ekonomi. Gitu kan, bil fulus mulus mafil fulus alamatil manfus. Itu
Udah 2 ya. Iya. Nah, yang ketiga pakaian. Nah, ini masuk nih tadi urusan dengan apa? Yang kita pakai sesuai dengan ukuran. Ukuran maksudnya apa? Oke, contoh. Memang sudah terus terang ya kepada calon istri nanti kalau aku menikah dengan kamu, aku punya kemampuan untuk ngasih uang belanja setiap bulan minimal 50 juta ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Di saat melihat gitu, Bang Pras, jangan ngelihat yang sifatnya mendapatkan setiap bulannya 500 juta. Ukurannya. Emang ukuran saya S, jangan pakai double XL. Kedodoran. Iya betul. Gitu. Setuju. Dan suami tidak boleh untuk menutup-nutupi, harus transparan urusan begini. Gitu. Untuk nanti nafkah itu ukuran. Dan yang keempat, yang hebat lagi. Apa filosofinya pakaian? Pakaian itu adalah fungsinya sebagai kebanggaan. Oke. Karena nggak sedikit, dulu masih nikah, luar biasa istri kita langsing. Iya. Begitu punya anak 3, jadi langsung. Sindir saya Ustaz. Sindir saya Ustaz. Udah. Nah, tapi tetap bangga. Iya. Gitu. Gitu. Jelas ya? Aman, jelas sekali. Makan lesehan ngajak suami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih banyak Pak Ustaz. Apa? Iya. Ada nih ya cowok udah ganteng, fisiknya oke, Aduh, gua Lucu banget itu. suaranya. keluarganya baik-baik. Mm-mm. Dia pengen nikah, tapi dia nggak punya pekerjaan Pak Ustadz. Apa bisa kita nikah tapi hanya dengan modal cinta? Ya. Banyak sekali teman-teman saya di luar seperti itu. Banyak. Makanya hari ini kalian harus nonton yang tobat-tobat aja ya. Coba. Ya. Coba, Jadi kriterianya buat para jumlawan jumlawati, ya ini bukan buatan saya. Sejak 14 abad tahun yang lalu Rasulullah telah memberikan arahannya. Nikahilah calon pasangan hidup kamu dengan kriteria 4 kriteria. 1, kalau itu laki-laki, lijamaliha, lihatlah kecantikannya. Makasih banyak Pak Ustaz. Ke Pondok Gede naik mobil bis. Mbak Muzalifah pede abis. Ya, tapi udah laku dia mah. Itu yang pertama. Ya. Jadi boleh ngelihat kepada sebegitu pun sebaliknya. Di saat istri melihat lijama ketampanannya. Yang kedua, agama mengatur, lihat juga limaliha. Lihatlah kriteria kedua untuk masalah hartanya. Nah ini masuk bab yang tadi ditanyakan. Untuk kemandiriannya. Nominal nggak disebutkan. Tapi ada kesungguhan. Tadi Mas Pras mencontohkan, oh iya ini suaminya memang punya ini pekerja keras. Yeah. Itu udah satu modal yang luar biasa. Ya, itu limaliha. Nah kemudian lihat lagi yang ketiga apa kata agama. Lihat kepada untuk linasabiha, keturunannya. Keluarganya biar jelas. Oke. Nah yang keempat lidiniha, lihat kepada agamanya. Oke, agama. Nah yang 3 macam nanti bisa luntur. Punten, ganteng, cantik, ada masa expirednya. Wus. Kalau udah tua. Ya, Jelita kita lihat sekarang cantik. Coba entar 90 tahun lagi ke depan. Ya, itu bicara cantik, bicara harta pun ada masa habisnya. Nah, bicara keluarga tapi yang nomor 4 utamakan agamanya. Agamanya yang Gitu. diutamakan. Paham. Paham. Makasih banyak Pak Ustaz, sangat jelas sekali. Paham, Jelita. Nih suami lu nih, orang lagi mau mandi, dipanggil-panggil. Oh ini suami aku. Iya. Kelarin di rumah aja. Yuk bulan madu yuk. Kenapa? Ini kelarinnya di rumah aja. Muzalifah, kemarin gak gini bentukannya. Ini kegantengan Pak, kegantengan. Iya. Lu nyariin bini lu. Lu nanya tuan apa sih? Hei, udah kedinginan gua. Lu kenapa lu, Bel? Nih, suaminya Musdalifah nih. Iya, gua tahu. Terus, Nih, suaminya. lu lagi ngapain nih begini? Gua habis mandi, Pras.
Gue temuin tuh sama Musdalifah. Ini. Dia belum mau pulang, orang Aku mau di belum mau sini. pulang. Aku nggak mau pulang sebelum kamu punya kerjaan. Aduh. Aku udah muak sama ketampanan kamu. Kamu memang ganteng. Tenang, Musdalifah. Tapi aku butuh fulus. Aku butuh fulus. Bel, sekarang tugas lu, Bel. Apa tuh? Cariin kerjaan. Kedinginan ini. Lu cari kerjaan buat suami Musdalifah. Boleh. Kalau gitu gue permisi dulu nih sama dia nih. Jadi, Ebel akan mencarikan pekerjaan. Otomatis kita berdua tidak percaya dong. Udah ada yang dipercaya. Ya udah, cariin sana. Yang benar ya, Bel. Pak Ustadz, saya mau permisi dulu ya. Makan tahu sekuteng campur formalin. Saya mau pamit dan assalamualaikum. Dapat sabuk dari Gombel. Sok sibuk lu, Bel. Pak Ustadz. Ya, ya. Ini Pak Ustadz yang kelihatan kan? Kelihatan dah. Ngajak jauhnya pergi piknik. Cakep. Suaranya unik. Cantik. Apa adanya apa? Kalau jadi istri itu harus bisa masak gak sih? Ada penjelasan dalam Islam gitu. Jadi Mbak Jelita, istri itu 5 huruf. Iya. Ya, tolong kepada yang udah menjadi istri atau calon istri, ini betul-betul disimak. Yang pertama I-nya harus betul-betul iman. Beriman. Jadi kalau sudah ada iman ini, insya Allah apapun kondisinya baik bersama suami maupun tidak bersama suami, tetap naik kereta berkacamata. Tidak ada dusta di antara kita. S. Sabar. 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 T. T. Terampil. Oke, iman, sabar, terampil. Nah, R, ramah. 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 Habis bulan ramah, tengah bulan ramah, gitu. Iya. Tapi susah sih biasanya Pak Ustadz kita ramah kalau misalnya gaji suami itu udah habis gitu Pak Ustadz. Kita kayak bawanya pengen gitu. Gua pernah tuh kayak gitu tuh. Pas gaji habis nyapunya sampai ke langit-langit gitu. Susah gitu. Makanya Mas Pras, juga Mbak Jelita dan Mbak Muzalifah, Nabi di saat Isra Mi'raj yang begitulah yang kata Nabi, karena kan di neraka banyakkan perempuan yang begitu. Tapi bukan di sini perempuannya. Amin amin ya Allah. Ya, jadi dituntaskan ya tadi ramah. Nah, yang terakhir ikhlas dan istiqomah. Masya Allah. Gimana Mbak Jelita paham? Paham? Mas Pras? Paham sekali. Saya bukan paham lagi tapi relate Pak Ustadz. Relate. Sudah makanan sehari-hari ya? Sudah makanan sehari-hari. Yoi. Gitu. Cuma memang ramah itu masih agak PR sih Pak Ustadz. Jangan salah pengertian loh. Ini hadis dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Zen fi Huquqiz Zaujain. Apa kata Rasulullah? Innar rajula yanduru ila imraatihi. Seorang suami yang memandang wajah istrinya. Ya, dia senyum, wa nadzarat ilaihi, istri balas dengan senyum lagi. Jadi take and give-nya ajib. I love you, you love me. You and me, fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me. You and me, pabilong-bilong. Nah, ini di saat begini, nazarallahu ilaihima nazratan rahmatan. Allah curahkan kepada pasangan rumah tangga demikian dengan curahan rahmat yang gak akan pernah ada habisnya. Saya paham, cuma waktu itu saya pernah ada kejadian juga Pak Ustadz. Jadi itu kan kita saling senyum Pak Ustadz. Suami itu nanya, ini kok kompor nggak nyala sayang? Gitu. Jadi aku balas senyum juga, gas habis sayang. Tapi lumayan pakai senyum ya. Iya, tapi senyum, cuma mata mau keluar gitu Pak Ustadz. Gini-gini ya. Gas habis sayang. Galon habis. Nih, satu lagi Ustadz. Ya. Amalan apa yang bisa kita lakukan agar rumah tangga kita bisa langgeng aja? Tuh. Ya, pertama menikah itu kan ibadah. Iya. Menikah itu bekerja sama untuk sama-sama taat. Ya.
Menikah itu bekerja sama untuk sama-sama untuk menjauhkan maksiat. Menikah itu bukan hanya bicara cinta, tapi pertanggungjawabkan sumpah yang di hadapan Allah untuk bahagia dari dunia sampai ke surga. Oke. Menikah itu bukan hanya sebatas nafsu hasrat, tapi bagaimana komitmen untuk sama-sama menjalankan syariat. Nah, oke. Nah, di saat ini kita kedepankan, ya Allah, Ustadz nikah itu 2003. 2003. Sekarang 2025. Berarti sudah. Sudah. Ya, capek ngitungnya udah. Capek ngitungnya. Ya. Itu ada yang teriak. Kenapa itu? Apa tuh? Kenapa, Bel? Itu siapa? Kenapa, Bel? Kenapa, Bel? Bel! Bel! Kenapa, Bel? Ini. Lu gak pernah ngasih nafkah. Jatah istri nggak pernah dipenuhin. Pantesan aja dilempar. Kenapa nih, Bel? Gua jujur Pras, semua nafkah istri gua pakai. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan emang udah dari dulu begitu kan? Karena bebannya beda. Terus suaminya sih? Ya mana suami aku? Aku gak peduli suami kamu. Hah? Masa gak peduli? Kamu harus tanggung jawab, Bel. Suami kamu udah kerja. Kerja apa dia? Pak Oga. Hah? Pak Oga. Perempatan depan. Ya Allah, suami aku. Lu ngajarin suaminya jadi Pak Oga? Biar enak. Bagus.